kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Kiai Imam Fauzi Arwani SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'an wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Janabal muhtaramin segenap para bapak alim ulama ingkang kula mulyakaken, segenap dzurriyyah Romo Kyai Abdul Hanan wa ahli baitihi, Ketua Yayasan Hidayatul Muqtadiin Bapak Fahrul Ulum yang kami muliakan, pada sahabat Ketua Pimpinan Anak Cabang Ansor, sahabat Sabto Hari Cahyono beserta jajarannya, yang kami banggakan Ansor dan Fatayat yang tergabung pada acara Rijalul Ansor pada malam hari ini, yang semua saja kami banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama hadir di dalam majelis ini dalam rangka dirosah aswaja, belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah
Semoga kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa membawa berkah manfaat di dunia hatal akhirah. Setidaknya kita datang pada malam hari ini niku menandakan bahwa kita semua niku cinta kepada Nahdlatul Ulama. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan. Nabi berkata bahwa Bani Israel niku di luar Islam, Bani Israel niku terpecah-pecah menjadi 71 golongan. 71. Jadi jangan dikira wong di luar Islam niku ndak terpecah-pecah kayak Islam. Di luar Islam itu ya padha mawon 71 golongan. Wa inna ummati iftaraqat ala isnaini wa sab'ina firqatan. Sedang umatku, Kanjeng Nabi dawuh, umatku terpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semua itu masuk neraka kecuali satu. Wa fi riwayatin itu 73. Nanti kita bedah satu persatu gitu. Semua masuk neraka kecuali satu yang selamat. Diarani firqatun najiyah, suatu golongan yang akan selamat, yaitu nopo ahlus sunnati wal jamaah. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ahli sunnah niku sapa. Nah, golongan yang berbeda atau menyelisih ahli sunnah wal jamaah niku dinamakan ahlul bid'ah atau ahlul bidah. Nah, niki yang dimaksud dengan ahlul bidah siapa? Mangkana ala khilafi ma alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Ahlul bid'ah niku kelompok, golongan atau manusia yang berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah niki coba kita bahas niki. Kita niku wong NU seringkali dituduh menjadi ahli bid'ah. Ziarah kubur sirik, kenduren bid'ah, selamatan bid'ah. Lah sakniki sing diarani bid'ah niku sakjane apa tur sapa? Lah yang mentuduh kita niku sakjane sapa tur apa to, kelompok mana? Nah niki perlu tahu. Saya ambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298. Qala al-alamah al-mujtahid Asy-Syaikh Ali bin Abi Bakar bin As-Saqaf Alawi nafa'allahu bihi fi kitabihi Ma'arijil Hidayah. Niku Syekh Alawi berkata di dalam kitab Ma'arijil Hidayah. Yang pertama niki, wahdhar ya akhi minal bidah. Jadi jauhilah dari beberapa bid'ah wa ahliha dan ahli bid'ah. Wa bid'ah wahjur ahlaha wa a'rid an mujalasati arbabiha. Buanglah bid'ah itu, tinggalkan orangnya, jauhi duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Di antaranya wa'lam anna usulal bidah fil usul kama dzakarahul ulama yurja'u ila sab'atin. Ketahuilah bahwa prinsip asalnya bid'ah di dalam beberapa kaidah sebagaimana yang telah dituturkan oleh ulama itu dikembalikan kepada 7 golongan. Ahli bid'ah niku ada 7 golongan. Coba niki mungkin yang masuk ahli bid'ah sinten? Jadi ahli bid'ah niku sebuah kelompok yang menyelisih niku tidak sama dengan ahli sunnah wal jamaah dalam urusan kaidah keyakinan. Yang pertama, ndelek mek beda napa iki tahlil, iki kunut, iki ndak kunut, niki gelem tahlilan, niki ndak gelem tahlilan. Niku bukan masalah bid'ah atau tidak. Ning kalau panjenengan orang NU
tahlilan itu sakjane ora wajib. Kok anake wong NU ndak gelem slametan, ndak gelem tahlilan. Yo kenemenan gitu. Karena apa? Mendoakan orang tuanya sendiri loh ndak mau. Makanya jangan sekali-kali lek golek jodoh dari kalangan di luar Nahdlatul Ulama. Karena apa? Ndak mau mendoakan orang tua. Lah surat panjenengan meninggal terus anake ora gelem mengikuti jamaahnya Nahdlatul Ulama, jangankan mendoakan cuma nopo malam Jumat, setahun sekalian ziarah kubur ndak mau gitu. Kalau di luar Nahdlatul Ulama. Yang pertama ahli bid'ah niku sinten? Niki yang pertama niku Al-Mu'tazilah. Niku ahli bid'ah niku yang pertama adalah Mu'tazilah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah dalam segi akidah, bukan dalam segi fikih. Oh iki gelem kunut, iki ra gelem kunut. Iki ndongakne iki ra gelem, bukan masalah itu. Itu jenenge masalah fikih, masalah cabang. Ning sing diarani ahli bid'ah adalah menyelisih ahli sunnah di dalam bab usul pokok kaidah iki. Mu'tazilah. Mu'tazilah itu siapa? Al-qailuna bi annal ibad khaliqu a'malahum. Mereka meyakini bahwa manusia ini bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Pokoknya makhluk ini iso nglakoni penggayane dhewe. Kalau panjenengan lek arepe macul gitu. Macul ya aku macul ya macul iki penggayaan-penggayaanku dhewe Gusti Allah ora melok-melok gitu. Lek panjenengan nandur jagung kok tukul niku karepe jagung dhewe, duduk Gusti Allah gitu. Sing nukule niku jenenge Mu'tazilah. Wa yunfuna ru'yah wa yujibuna sawab wal iqab wa hum isruna firqatan. Mereka menghilangkan tidak percaya bahwa nanti niku bisa melihat Allah di akhirat. Mereka meyakini bahwa kalau orang niku sudah beramal, dia wajib mendapatkan pahala. Lek wis maksiat, dia wajib disiksa. Jadi lek wis nglakoni salat iki wis Gusti Allah wajib wae ganjaran. Wis sregep salat, sregep poso sok kena ditagih. Gusti, aku wis kerep ngaji, aku melok ansoran, saiki ndi ganjarane. Iku yakinane Mu'tazilah. Karena napa? Berbuat baik niku wajib diberi pahala. Keyakinan Mu'tazilah. Pun. Yang kedua adalah napa? Niki golongan ahli bid'ah As-Syiah. Syiah niki. Syiah niku al-mufridatu fi hubbi sayyidina Ali karramallahu wajhaha wa hum isnani wa isruna firqatan. Yang kedua Syiah niku sebuah golongan yang berlebihan mencintai Sayyidina Ali tapi membenci sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Umar dianggap kafir, sahabat Abu Bakar kafir, liyane kafir. Dia berlebihan mencintai Sayyidina Ali. Dan ini pun menjadi 22 golongan Syiah niku. Ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Isna Asyariyah, macam-macam. Bahwa ada lagi Syiah Misriyah. Niku meyakini bahwa Sayyidina Ali sampai sekarang niku tidak meninggal. Sayyidina Ali niku diangkat di langit, tempatnya niku di awan sana. Sehingga enek mendung lewat niku bisa dia niku mesti mengatakan assalamualaikum ya Abul Hasan. Semoga kesejahteraan menyertaimu wahai Abul Hasan. Salah satu golongan Syiah. Nanti bisa kita jelaskan satu persatu. Syiah itu macam-macam ya. Ada Syiah Ismailiyah. Saya punya kitabnya membahas khusus Syiah. Yang ketiga Al-Khawarij, golongan ahli bid'ah. Yang ketiga Khawarij. Khawarij niku sinten? Al-mufridatu fi budi Ali radhiyallahu anhu, al-mukaffiratu anhu wa liman adznaba dzamban kabiran. Mereka niku berlebihan membenci Sayyidina Ali. Niki sewali Syiah niku Al-Khawarij. Mengkafirkan Sayyidina Ali dan orang-orang yang melakukan dosa besar. Sayyidina Ali dianggap kafir. Makanya pokoknya orang yang berbeda keyakinan dengan dia niku dianggap kafir. Niku sejak di zaman
Sayyidina Ali. Makanya diarani Khawarij, mereka niku keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali, asal kata kharaja, keluar. Sampai sekarang niku ciri-ciri Khawarij niku kapan orang di selain golongannya niku dianggap kafir. Teman tahu pernah dengar enggak di media sosial? Pokoknya rapodo kafir. Pokoknya ndak melok dhek musyrik kafir sak pinunggalan. Niku namanya Khawarij. Iku ciri-ciri niku. Sampai sekarang niku ada. Wahum isruna firqatan. Nah ini pun terbagi menjadi 20 golongan. Di nopo yang dimaksud dengan ahli bid'ah adalah menyelisih ahli sunnah dalam akidah. Lah kalau panjenengan kadang-kadang dituduh bid'ah, sing nuduh orang ngerti, yang dituduh juga tidak tahu. Termasuk mujassimah, orang yang menganggap bahwa Tuhan itu punya jasad dan punya tempat tinggal. Besok ada ziyadatun minal fakir, niki tambahan dari Kiai Musonef. Ini kitabnya ahli sunnah, bahwa jatuh ahli sunnah. Wa fi wasiyatil Mustafa, di dalam wasiatnya Rasul kepada Sayyidina Ali niki begini, tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah untuk orang-orang matimu, fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan, karena Allah Ta'ala telah menyerahkan kepada malaikat yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim, mereka membawa sedekahnya orang-orang hidup kepada mereka orang mati. Fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, sehingga orang-orang yang meninggal niku berbahagia melebihi kebahagiaan mereka di waktu di dunia. Wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrona. Kemudian orang-orang yang meninggal itu berkata, setelah diberi sedekah, nopo pahalanya sedekah didoakan, dihadiahkan kepada mayit, maka mayit pun berbahagia melebihi kebahagiaan mereka pada waktu di dunia. Ini mau warem, wong ahli kubur niku lek didongakne niku mau warem, dengan disodakoi terus didongakne niku marem, lebih bahagia pada waktu di dunia. Terus mereka pun ganti mendoakan ini ada Allahumma ighfir, wahai Allah ampunilah, liman nawwara qabrona, kepada orang yang telah menyinari kuburku. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa orang yang telah menyinari kuburku. Wa basyirhu bil jannah, bahagiakan dia dengan surga. Kama basyarna biha, sebagaimana dia telah membahagiakanku dengan sedekah. Jadi sedekah niku karo Gusti Allah nopo diserahkan kepada malaikat, pahalane niku malaikat niku yang menyampaikan kepada orang yang meninggal. Jadi lek kula panjenengan nopo ziarah kubur, nopo dongane bapake, orang tuanya niku ahli kubur genten dongane. Jadi mereka niku gantian mendoakan yang nopo, yang memberikan sedekah, sing sedekah niku pahalanya dihibahkan kepada orang yang sudah meninggal. Summa qala asy-syekh, kemudian Syekh rahimahullahu taala, wa madhhabus syafi'iyati, sedangkan madhabnya Imam Syafi'i, annas shadaqata yasilu sawabuha ilal mayyiti bittifaqin. Madhabnya Imam Syafi'i bahwa sedekah itu bisa sampai pahalanya kepada mayat dengan kesepakatan ulama. Jadi nopo, menurut madhab Imam Syafi'i, sedekah niku pahalanya bisa sampai kepada mayat tanpa ada perbedaan. Wa amal qiraatu, sedangkan bacaan Al-Qur'an, fal muhtaru kama fi syarhil minhaj, maka pendapat yang dipilih di dalam kitab Minhaj, wusulu sawabiha ilal mayyit, maka sampainya pahala bacaan Quran atau yang lain itu kepada mayit. Tapi kalau bacaan Al-Quran itu ada perbedaan di kalangan pendapatnya nopo ulama Syafi'iyah.
Bayang bagi al jazmu bihi, dan itu seyogjanya mantap dengan pendapat itu. Saniki mazhabul Malikiyah annahu la khilafa fi wusuli sawabis sedekah. Pendapatnya mazhab Maliki niku sampainya pahala sedekah ilal mayyit. Pendapat Imam Maliki nggih ngoten, wa tulifa fi jawazil qiraati lil mayyit. Cuman di dalam bacaan niku ada perbedaan. Maca Quran ngene ahli kubur niku di kalangan mazhab Malikiyah niku ada perbedaan. Fa aslul mazhab karahatuha. Mazhab yang asal di dalam pendapatnya Imam Malikiyah, napa mazhab Malikiyah niku makruh membaca Al-Qur'an dikirim dengan ahli kubur. Pendapat Maliki niku makruh. Tapi wa dhahabal mutaakhirun ila jawaziha. Di ulama Malikiyah, mazhab Maliki yang lain niku memperbolehkan. Bahwa alladzi jara alaihi al-amal. Ini yang diamalkan oleh mazhab Malikiyah. Fayasinu sawabuha ilal mayyit, maka pahalanya niku bisa sampai pada mayit. Materi pada malam hari ini mungkin ada yang monggo dimoderatori sinten niki. Apabila ada nih orang NU yang merantau di kota, sedangkan budaya di desa dan di kota itu sangat berbeda gitu Pak. Jadi nggak mungkin kan kalau kita di kota melakukan kenduri itu nggak ada di kota. Nah, bisa nggak sih Pak kita bersedekah melalui gimana ya, kayak menghibahkan uang atau memberikan uang kepada siapapun, tapi ditujukan untuk ahli kubur seperti itu. Terima kasih Pak. Nah, sedekah niku yo bebas bagaimanapun bentuknya, bentuk dan caranya. Misalnya saya sedekah ning kene iki Mas, iki aku duwe 100.000. Gini tumbas nopo, iki pahalane tak saya tujukan kepada orang tua saya. Bisa. Atau ini sedekah saya berikan kepada pembangunan. Saya atasnamakan atau pahalanya saya hadiahkan kepada orang tua saya. Itu bisa. Terserah nopo cara, cuman teknis mawon. Di kota niku beda-beda melihat kotanya. Kalau kita di kota Tulungagung, genduren itu biasa di kota. Kota Tulungagung mungkin di kota Jogja itu sama sekali tidak ada. Jogja niku mayoritas Muhammadiyah, NU niku minoritas di Jogja. Ya cuma satu kota niku tok, yang lain yo mayoritas NU. Karena apa? Tingkat nasional NU niku menurut penelitian NU pusat tahun 2000 pada waktu PKPN PKPN di Kolomayan 3 tahun yang lalu ya. Niku 45%. Muhammadiyah niku awalnya niku 9%, tapi terus turun sampai 3 tahun yang lalu niku cuma 5%. Ada yang mengatakan 3%. Mayoritas niku di Jawa Tengah, di Jogja. Rono lahir Muhammadiyah, Ahmad Dahlan niku di Jogja. Selain niku ya mayoritas NU. Jenengan lek lunga ning ndi ra usah kecil hati. Bolone pirang-pirang. NU itu mayoritas. Oke. Sampun nggih? Kebiasaan atau yang ada di lapangan masyarakat kita niku ketika kita ziarah kubur kebanyakan itu kan membawa yaitu bunga. Dan niku apakah ada manfaat bagi si mayit ataukah itu hanya untuk memperindah kuburnya atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Saya mau menanyakan di luar dari sebelumnya saya pernah mendengar berita bahwasanya mendengar berita bahwasanya warga NU itu pernah sholat di tempat bukan NU sendiri atau biasa disebut LDI, mohon maaf sebelumnya. Nah, setelah sholat itu kok dipel, apakah itu termasuk ahli bid'ah ataukah ada pandangan yang lain?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga ya, bunga ke kubur niku kalau diberikan di atas kubur, Nabi niku dawuh nih bahwa bunga niku akan mendoakan ahli kubur selama niku masih basah. Bunga-bunga niku, tapi kalau sudah kering sudah tidak mendoakan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kubur niku biasanya dicepi napa niku namanya? Kuring. Itu juga mendoakan mayit selama pohon itu tidak terlalu besar. Nek terlalu besar nanti bisa menyakiti mayit. Oyote sampai gede itu bisa menyakiti mayit. Di antaranya niku faedah tentang bunga. Yang tidak ada dasarnya niku kalau kita ngelus-ngelus maisane disawang terus apa malah dicium apa malah niku kebiasaan orang-orang Yahudi. Apa? Maisane di terus yo mek umpama dibersihkan saja tidak apa-apa, tapi terus dilus-lus, terus di nopo dicium, nopo dikapakne itu kebiasaan orang Yahudi. Saged diterima ya, Mas. Ya. Kemudian kalau kita sholat di masjidnya aliran LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dulu namanya bukan LDII. LDII niku berbeda dengan Nahdlatul Ulama dalam banyak hal. Informasi yang saya terima niku benar atau salah. Orang di luar LDII kalau masuk di masjid situ biasanya dipel karena menganggap bahwa orang lain niku najis. Sehingga lek masuk kono ya mesti dipel. Menapa yang lain niku najis. Lah mereka niku ahli bid'ah atau bukan? Kalau akidahnya secara persis saya belum tahu. Karena napa ahli bid'ah niku tadi dijelaskan bahwa ada 7 macam, Mu'tazilah, Syiah, terus Khawarij. Nanti di bawahnya lagi ada Mujassimah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Kalau LDII masuk atau bukan, saya belum tahu masuk ahlul bid'ah atau bukan. Selama akidahnya niku tidak menyelisih ahli sunnah wal jamaah, ya berarti bukan ahli bid'ah. Tapi kalau akidah dalam akidahnya niku berbeda, berarti ahlul bid'ah. Bisa diterima ya. Terus, pertanyaan yang kedua mau apa? Meniup lilin. Banyak sekali ustaz niku mengatakan man tasabbaha biqaumin, ini jawab Kanjeng Nabi, barang siapa menyerupai kaum maka mereka termasuk kaum itu. Dan itu kadang disalahgunakan untuk memvonis orang lain itu menjadi orang Nasrani atau Yahudi. Padahal yang diinginkan di dalam hadis ini menyerupai dalam hal-hal tertentu secara khusus. Lelek jumlah kelambi, jumlah meniup lilin itu bukan termasuk menyerupai orang lain. Tidak apa-apa. Hari ulang tahun dungakne bareng-bareng tidak apa-apa. Itu bukan termasuk menyerupai. Karena yang dianggap menyerupai itu identitas yang secara khusus. Soalnya mungkin cara ibadahnya secara khusus piye gitu. Jadi cuma kebiasaan misalnya kelambi niup lilin, kopiahe padha karo wong Kristen, itu bukan tasabuh secara khusus. Bisa dipahami ya. Oke. Tapi dengan menyimak ke YouTube kadang-kadang kita divonis seperti orang Nasrani. Niup lilin ki kebiasaan orang Nasrani. Wong Islam hari ulang tahun berarti padha karo Nasrani, kafir, kan begitu. Setone dalil man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai seorang kaum, mereka adalah termasuk golongannya. Mesti tidak diteliti ini hadis apa, asbabul wurudnya, turunnya Kanjeng Nabi dawuh koyo ngene iki asal muasale piye, itu ada. Ini sudah. Oke, untuk pertanyaan terakhir mengenai mayit dan orang yang masih hidup. Untuk sedekah tadi kan yang di atas namakan mayit itu sampai. Tapi apakah juga sampai sholat yang di atas namakan mayit yang mungkin pada masa hidupnya si mayit ini meninggalkan sholat dan dilunasi oleh orang lain, itu apakah juga sampai? Pada waktu meninggal punya tanggungan sholat. Oke. Jadi biasanya ada orang sakit, pada waktu sakit tidak bisa sholat terus kemudian meninggal.
kalau meninggalnya niku sakitnya niku belum pernah sembuh terus langsung meninggal, berarti tidak ada kesempatan untuk nyauri, niku tidak wajib mengkodok. Tapi kalau seorang sakit pewarah tidak bisa sholat kemudian pernah sembuh, terus mari, berarti ada kesempatan kodok, maka dia wajib kodok yang ditinggalkan karena bisa kodok. Apabila tidak seperti itu terus meninggal, ulama mazhab Syafi'i ini pun tidak mewajibkan untuk mengkodok, tapi sebagian murid-murid Imam Syafi'i ini pun melaksanakan kodok sholat yang ditinggalkan oleh mayat pada waktu masih hidup. Ada yang melakukan, namanya Imam Tajuddin As-Subuki. Tapi kalau sakit tidak mampu terus sampai meninggal, dia tidak wajib kodok. Terus kok dikodoni? Ulama banyak yang melakukan, termasuk Imam Subuki. Pahalanya teko ora. Semua amal ibadah kebaikan itu pahalanya bisa sampai kepada mayat, termasuk sholat. Pokoknya semua kebaikan apabila pahalanya dihibahkan kepada mayat itu bisa sampai pahalanya.